Hey ho, marhaba, welcome to the Hadiana. Di video kali ini, aku mau coba sharing ke teman-teman pengalaman pribadi aku ketika kita terbang ke Doha, Qatar. Siapa tahu pengalaman pribadi aku ini bisa untuk informasi tambahan buat teman-teman yang memang berencana untuk terbang atau mampir ke Doha. Terlepas dari keperluannya apa, mau itu traveling for leisure, business, atau mau cuman stay beberapa hari, atau even months or even years di sini. Nah, sharing kali ini mudah-mudahan bisa banget membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan hal-hal apa aja sih yang perlu disiapin, apa aja yang boleh dibawa, apa aja yang boleh yang nggak boleh untuk dibawa ke Doha, Qatar. Seperti yang tadi aku sampaikan, kalau ini adalah pengalaman pribadi aku, jadi buat teman-teman yang mungkin punya pengalaman berbeda atau yang mungkin lebih update gitu ya, boleh banget sharing those experiences in the comments below. So, let's start. Yang pertama, Qatar is visa free. Yes, buat kamu semua yang pemegang paspor Indonesia, kalian bisa langsung aja terbang tanpa harus ngurus visa untuk keperluan tourism atau leisure. Jadi untuk pemegang paspor Indonesia, kalian mendapatkan 30 hari free entry untuk kalian bisa datang ke Qatar. Pastikan juga kalau validity passport atau jangka waktu apa sih bahasanya, masa berlaku paspor kalian saat tiba di Qatar Doha itu minimal 3 bulan sebelum dia expired gitu ya, atau habis masa berlakunya. Jadi make sure itu. Oke, nah tapi buat kamu yang berencana mau stay atau aku mau liburannya 2 bulan gitu ya, tapi again untuk liburan gitu ya, untuk leisure, itu kalian diharuskan apply untuk visa turis A1 namanya. Nah jadi untuk kalian yang mau kayak mau cobain 2 bulan tinggal di Qatar gitu misalnya gitu ya, kayak mau hiatus dulu gitu. Nah itu kalian bisa apply visa turis A1 namanya. Nah untuk lebih jelasnya teman-teman bisa banget download aplikasi namanya Haya. Yang ini lambangnya itu bisa ada di App Store dan juga Play Store kalian. Di sana lengkap banget informasi yang kalian mau cari gitu ya. Tinggal masukin aja input kalau kalian berasal dari negara mana. Nanti sistem aplikasi tersebut langsung mengidentifikasi visa mana yang diperlukan untuk kalian apply gitu. Nah di apps tersebut juga kalian bisa mengajukan apply visa. Jadi memang Haya ini dikeluarkan oleh tourismnya pemerintah Qatar untuk bisa dipakai orang-orang yang memang mau datang ke sini. Jadi through that apps you can also apply those tourism visa A1. Nah, tapi beda nih ceritanya kalau buat teman-teman yang mau stay dengan keperluan lain, misalnya kayak aku mau jadi resident di sini atau ada bisnis atau memang kayak mau stay tapi leisure juga tapi setahun gitu ya, atau kayak menetap like semi permanent residence kind of things. Nah itu nanti aku akan share di video lainnya, tunggu aja ya. Nah, hal kedua yang perlu kalian siapin sebelum datang terbang ke sini adalah akomodasi. Yes, accommodation is a must. Apakah itu dalam bentuk proof of hotel vouchers atau misalnya kalian mau stay di apartemen temen nih, atau di apartemen keluarga atau di rumah keluarga dan segala macam. Pertama-tama kalian harus minta sama teman atau keluarga kalian itu adalah proof of stay-nya mereka di tempat tersebut. Nah jadi memang ketika kalian datang itu either nanti dicek pada saat check in di Indonesia atau pada saat di custom di Qatarnya sendiri, memastikan bahwa kalian memang nggak lantang luntung gitu ya di Doha, kalian punya tempat untuk tinggal. Jadi pastikan voucher hotel atau proof of accommodation itu kalian bawa dari Indonesia.
Dan pastikan juga kalau number of stay-nya gitu ya, atau lamanya kalian tinggal di akomodasi tersebut, or even beberapa akomodasi itu terakhir adalah tanggal terbang kalian kembali ke Indonesia. Jadi misal gitu ya, kalian terbang tanggal 1 gitu. Nah kan nyampe tanggal 1 nih di Doha. Nah voucher hotel kalian pun harus dimulai dari tanggal 1 tersebut. Dan kalau tiket pulang kalian misalnya tanggal 15, nah voucher hotel terakhir gitu ya, atau yang 1 atau 2 atau 3 itu ada sampai tanggal 15-nya. Jadi pastikan itu juga ya teman-teman. Nah sebenarnya kalau emang kalian mau cuman datang main gitu ya, turis, leisure ke Doha, itu aja yang kalian harus pastikan. 1, pasport, karena visa free jadi kalian nggak perlu ngurusin visa. Kedua, proof of accommodation. Yang keempat udah pasti tiket pesawatnya ya teman. Jadi itu aja dokumen-dokumen yang kalian perlukan untuk bisa melancong atau berlibur ke Doha, Qatar. Nah setelah itu yang perlu dilakukan adalah pastinya packing. Nah, ngomongin soal packing nih teman-teman, ada satu hal yang mesti aku sampaikan di sini. Kalau as you might most of you already know, Qatar is a majority Muslim country. Ya, jadi di sini memang majority-nya adalah Muslim. Jadi ada beberapa hal di Qatar yang memang tidak diperbolehkan untuk para turis datang membawa. Apa aja? Yang pertama, obviously adalah no alcohol allowed. Not at all. Nah, jadi di Qatar itu sendiri kalau kalian datang, buat teman-teman yang non muslim ya, untuk kalian datang itu memang agak sulit, malah bisa dibilang sangat sulit untuk bisa mendapatkan alkohol. Nah, yang paling mungkin bisa didapatkan itu ada di hotel-hotel atau ada di bar hotel. Sisanya you cannot find it. Nah, kalau gitu bawa sendiri aja kali ya. Tunggu dulu teman-teman. Kalau kalian bawa sendiri, baik itu kalian mau masukin di bagasi gitu ya, kalian umpel-umpel di dalam baju gitu ya, atau apalagi kalian bawa di hand carry di cabin, tim custom Qatar tetap akan bisa mendeteksi. Karena aku punya pengalaman pribadi nih, jadi bukan aku bawa alkohol, no, tapi nih kemarin itu aku membawa ini parfum ketika mau datang ke sini gitu ya. Ini parfum mungkin bentuk botolnya I don't know, maybe they consider it as an alcohol, or they can see the contain, which is perfume does have alcohol. Ini aku taruh di bagasi. Jadi seperti yang mungkin teman-teman tahu, kalau misalnya terbang gitu ya, cabin baggage itu pasti akan melalui security checking gitu ya, setelah custom biasanya, setelah chop pasport. Nah, sementara bagasi kalian yang ada di bagasi pesawat itu kan tidak melalui ya, tapi melalui all those yang di bawah gitu ya, sampai akhirnya kalian ada di baggage claim area untuk kalian ambil bagasinya. Nah ini ada di sana, ada di koper besar. Nah pas keluar kan ada custom clearance gitu ya. Aku yang merasa tidak membawa apapun hal yang illegal untuk masuk ke Qatar, jalan aja gitu ya. Pas jalan tiba-tiba jadi di pintu sebelum keluar itu ada sensornya teman-teman. Jadi pas aku keluar berbunyilah sensor itu, tut kayak gitu. Oh apa nih, kayak maling di toko baju ya kesannya. Nah tapi tiba-tiba tim custom bilang come gitu kan, and then they check the baggage and then they say you have an alcohol inside your baggage. I'm like, what? I'm Muslim. I don't bring any alcohol. What do you mean? And then they show, so they can have those picture of your baggage dari bawah mungkin ya, dari pesawat sebelum akhirnya keluar di baggage claim itu mereka sudah men-scan koper kita satu-satu dan di situ ketahuan. Nah terus akhirnya dilihat dan dibukalah, tada, perfume, and then okay, it's fine, and then they let us go gitu. Jadi buat teman-teman non muslim yang mau membawa alkohol sendiri tidak bisa. Nah pertanyaan berikutnya tuh yang paling sering ditanyakan gitu ya, karena tadinya aku bekerja di sebuah perusahaan rokok, adalah rokok
gimana? Karena mungkin teman-teman di Indonesia banyak yang sering bepergian ke Singapura yang notabene kalian nggak bisa bawa vape, kalian nggak bisa bawa and all those devices untuk nikotin gitu ya. Aku nggak mau coba untuk menyebutkan merek, tapi mungkin nanti aku kelepasan, jadi mohon maaf ya. Nah, jadi kalau untuk itu lebih bebas. Cuman memang ada beberapa hal-hal yang dibatasi gitu ya, kayak contohnya rokok itu bisa masuk ke Qatar itu maksimal 400 batang rokok. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia yang merokok yang satu bungkusnya 20 batang, itu bisa bawa 2 slop maksimal. Atau yang isinya 12 batang atau 16 batang ya bisa lebih. Pastikan maksimal 400 batang ya teman-teman. Nah, gimana kalau vape? Liquidnya kalau bahasa di perusahaan rokok tuh heated tobacco stick gitu ya, yang kayak pip yang dimasukin batang dipanasin itu teman-teman, heated tobacco stick ya, yang itu gimana? Boleh banget dibawa, cuman again yang heated tobacco stick yang dimasukkan dan dipanaskan itu sama, tetap 400 batang maksimalnya. Kalau liquid vape so far kayaknya nggak ada angka pasti yang diperbolehkan, tapi boleh masuk gitu ya. Please bear in mind, tetap harus tidak kayak membuat curiga kalau kalian mau jualan di sini. Again, itu untuk hanya konsumsi pribadi. Jadi sewajarnya saja dibawa untuk konsumsi pribadi teman-teman semua. Nah, ada satu hal lagi yang harus aku pastikan, bahwa teman-teman karena memang di Qatar ini tidak ada vape, tidak ada heated tobacco itu tersebut, jadi isi ulangnya pun tidak ada. Jadi memang pastikan berapa lama kalian akan stay di Doha Qatar, segitu juga yang harus kalian taker bawa gitu ya ke sini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah biasanya makanan, karena memang mungkin seperti kalian tahu Qatar memang basicnya Arabian Gulf, udah pasti tipe-tipe makanannya yang memang seperti Arab-Arab gitu ya, biryani, mutton, jadi kayak lamb. Kalau memang kalian tidak cocok dengan makanan-makanan tersebut, sebenarnya ada fast food, seperti semua merek-merek fast food yang ada di Indonesia itu ada di sini. Even merek fast food yang tidak ada di Indonesia pun ada. Jadi masih bisa. Tapi kalau kalian kayak pengen bawa rendang gitu ya, aku pengen bawa paru, dendeng batoko, gimana nih? Karena kalau yang seperti kita tahu Australia itu cukup ketat nih kalau untuk makanan-makanan. Tapi tenang aja, Doha Qatar tidak seketat Australia ya teman-teman. Jadi kalian tetap boleh bawa makanan selama kalian sealed dengan sebaik mungkin, tidak bocor, tidak leaking, tidak menimbulkan bau yang menyengat. Jadi masih sangat boleh. Apalagi kalau kalian bawanya makanan-makanan kering, jadi sangat boleh gitu ya, kayak kerupuk gitu misalnya di sini. Oh my god, di sini susah banget kerupuk, teman-teman. Ada sih kayak kerupuk udang gitu ya. Cuman memang di Asian restaurant aja yang menyediakan, dan kalau ke hypermarket like Carrefour, again I'm doing a branding but it's okay. Itu hypermarket baru punya menjual yang tinggal goreng gitu. Cuman again nggak banyak. Jadi kalau kalian cinta kerupuk seperti aku, agak cukup kangen sama kerupuk-kerupuk, macam-macam kerupuk, gendar. Oh my god, aku kan banget gendar. Apalagi kerupuk bubur oren itu, sayang sekali sulit mencarinya di sini. Jadi untuk makanan cukup longgar lah untuk datang ke Doha. Nah, berikutnya udah pasti kalian harus siapin lagi adalah baju. Yes, tadi makanan udah, terus kalau misalnya minuman dan pernikotinan juga sudah gitu ya. Yang penting adalah baju, of course. Nah, kalau kalian planning untuk datang ke Doha Qatar di antara bulan Desember, gitu ya, Desember sampai April, please kalian bawa baju dingin.
Nah, cuman winter di Qatar, tenang aja, nggak akan se-ekstrim negara 4 musim gitu ya, kayak Jepang or Russia. Jadi ketika winter di sini itu kisaran derajatnya antara 12 sampai 18 derajat Celcius. Jadi emang nggak terlalu dingin, tapi kayak puncak pagi-pagi gitu ya. Tapi it happens throughout the day. Nah, kalau ketika ada angin gitu, as you guys know, it's a Gulf country, a lot of wind happening in here. Jadi ketika winter 12 derajat, terus tiba-tiba ada angin gitu ya, bisa feels like 9 derajat, 8 derajat gitu ya. Tapi tenang aja, nggak akan pernah, sepengalaman aku belum pernah di bawah 5 derajat Celcius. Jadi aman aja nih kalau misalnya teman-teman cuman bawa kayak jaket atau kardigan atau sweater dilapisin sama kaos. Jadi kayak 2 double itu cukup. Nggak perlu bawa jaket bulu angsa gitu ya atau kayak heat tech di daleman yang untuk menghangatkan karena emang cukup sejuk dan very nyaman banget lah di sini gitu pada saat winter. It's my favorite. Nggak pernah kepikiran bahwa winter bisa jadi season yang menjadi favorit gitu ya, karena sebelum-sebelumnya merasakan winter yang di negara 4 musim, it's hell, it's very cold, but winter in Doha, Qatar, it's very nice, super nice. Nah, lain hal nih dengan teman-teman yang mau datang antara bulan Juli sampai September. It's summer dan ini adalah puncak-puncaknya, apalagi di Agustus ya teman-teman. Jadi sangat beruntung aku datang ke Doha kemarin pindahan gitu ya di akhir Juli, jadi ketemu banget peak-peaknya summer, apalagi pas bulan Agustus kemarin, ini sekarang bulan September. Jadi di siang hari, kalian bangun pagi, membuka mata bangun pagi jam 5 subuh, jam 6 pagi, it's already 36 degree. Udah siang di Jakarta. Jadi memang panasnya udah mulai minimum itu di 36 or even di tengah malam mungkin 34 derajat Celcius. Ketika siang datang, it can go up until 45 degrees teman-teman. Jadi it's quite hot, 45 derajat. Kalau mau menggambarkan kayak apa sih 45 gitu ya, karena kayaknya nggak pernah kayak Indonesia mengalami sampai 40 gitu ya. Kita 36 aja kayaknya udah ngomel gitu kalau sampai 35 36 di luar sana. Nah ini 40 tuh kayak apa sih rasanya? Nih, aku coba menggambarkan sebaik yang bisa aku gambarkan ya teman-teman. Jadi kebayangnya kalau keluar rumah kayak kalian lagi di sauna. Bayangin di sauna gitu ya. Panas tuh, gitu. Nah, kalau tiba-tiba ada angin, again, itu berasanya kayak lagi di sauna, tapi di depan kalian itu ada AC outdoor yang lagi menghembuskan angin panasnya keluar. Yes, jadi kalau ketika misalnya di weather forecast itu 45 derajat Celcius, it can feels like 47, 48, I don't know, up until 50. So it's very hot and it can ruin your mood, I'm telling you. Jadi memang please bawa topi, please bawa payung anti UV, please bawa kacamata udah pasti lah ya. Kalau udah terik matahari sih udah pasti bawa kacamata. Nah terus pertanyaan berikutnya kemarin ada yang sempat nanya kayak kenapa nggak pakai kipas angin portable di leher gitu ya, atau yang dipencet gitu di depan. Teman-teman, kalau kalian tahu cara kerja kipas angin itu, dia membawa angin luar terus dihembuskan gitu ya. Kesannya kalau nggak ada angin dikasih angin. Karena suhunya panas dan anginnya pun panas, jadi ketika kalian pakai kipas angin portable itu jadi makin panas. Nah, cuman aku ingetin lagi nih, Qatar is a majority Muslim country. A Muslim majority country, sorry. Nah, jadi tetap kalian harus berpakaian ketika summer gitu ya, harus berpakaian modesty.
Modesty is a must. Jadi kalau misalnya, oh my god, tapi kan panasnya kayak gitu, masa gue nggak bisa pakai tank top atau pakai celana pendek hot pants gitu ya? Please, nggak bisa. Karena gini teman-teman, once you come in to a foreign country atau negara lain gitu ya, they have set of rules, they have this norm that they build within the country that you must mandatory need to follow, or at least need to respect it. Kalau memang kalian kayak aku nggak bisa banget gitu, well datang di winter, or kalau memang tapi liburan hanya ada pas summer, it's fine, kalian masih bisa pakai tank top, tapi mungkin ya pakai luaran lagi gitu ya, yang loose, tapi tetap menutupi bagian-bagian tubuh lainnya gitu ya, modesty. You guys know how modesty works. Jadi karena mungkin itu juga ya yang membuat local orang di sini pakainya abaya gitu ya, atau toque yang memang ketika panas gitu kalau pakai yang loose dan ada angin dengan bahan yang bisa cooling down the temperature inside your body, it does help. Jadi please banget respect the culture, respect the norm. Kalau jangan pakai hot pants, again kalian bisa juga pakai loose pants yang adem gitu ya, untuk berpergian di luar Doha, di kota Doha pada saat summer. And those rules apply for both male, female, women, and men. Jadi walaupun kalian cowok, gue mau pakai celana pendek, boleh, tapi celana pendeknya di lutut ya guys, atau at least di bawah lutut dikit lah, or di pas lutut, it's fine. Jadi tetap kalau kalian non muslim yang mungkin nggak tahu, aurat atau part of your body that you need to cover for men is from your belly button up until your knees. Jadi dari pusar sampai lutut itu tetap harus tertutup untuk laki-laki. Oh, berarti kalau di jalan gue tetap boleh buka baju gitu ya kalau laki-laki? Tetap ada tempatnya untuk kalian buka baju telanjang dada, either is on your swimming pool or di beach. Nah, jadi ngomongin soal swimming pool dan juga beach, ketika kalian nginep di hotel udah pasti ada swimming pool. Kalau untuk laki-laki, again, you can wear your swimsuit gitu ya, celana pendek untuk berenang, or even I never see actually, but I think you can wear the short one untuk para laki-laki yang mau berenang di hotel. But then again, hotel it's a tourist space, it's a private for that hotel only. So jadi memang masih diperbolehkan tuh untuk pakai celana yang pendek. Untuk perempuan kalau mau pakai baju renang pun bisa. Your usual swimsuit. Untuk pakai berenang di hotel, kalau kalian di hotel gitu ya. Tapi kalau kalian di kalau berenang umum kayak water boom, they do have a water boom. Namanya bukan water boom, tapi lupa aku namanya apa, tapi ada kayak tempat bermain air gitu. Still you need to have your modesty happening in there karena itu lebih public area. Nah, pertanyaan berikutnya, kalau lagi summer datang ke sini pasti beaches. Sorry, I'm not swearing. Pantai. Nah, ada banget di sini pantai, banyak malah, karena as you guys know, Qatar dikelilingi oleh pantai-pantai gitu ya. Banyak, ada Banana Island, ada Katara Beach, ada Corniche, depannya itu ada Al Dafna Beach dan segala macam, banyak. Cuman again, once you go through a public area, you still need to keep your modesty. Tapi kalau kalian menginap di resort yang memang punya akses langsung ke pantai dan itu adalah private, punya hotel, you guys still can use your usual one, bikini maybe, you can. Atau buat teman-teman yang mungkin I'm on a budget traveling, mau pakai kayak backpackers or anything, gue cuma bisa ke pantai yang umum nih, tapi tetap mau pakai bikini, misal gitu ya. Bisa, satu-satunya cara adalah kalian pergi ke pantai khusus perempuan. Yes, di Doha kita punya pantai khusus perempuan, women only beach. Namanya adalah, gua lihat catatan ya takut salah, Al Mamlaha.
Al Mamlaha. Aku tulis di sini, nanti bisa kalian search juga di Google. Ini adalah pantai khusus untuk perempuan dan anak-anak di bawah 10 tahun. Jadi anak-anak yang di atas 10 tahun, laki-laki tidak boleh. Tapi laki-laki yang berumur di bawah 10 tahun itu boleh untuk datang ke Al Mamlaha Beach. Jadi untuk kalian perempuan yang pengen kayak aku pengen tetap ke Doha dan ngemantai dan pakai bikini aku ke pantai Al Mamlaha. Nah, so far segitu dulu sharing aku untuk kali ini. Untuk kalian yang memang berencana atau planning untuk liburan ke Qatar, Doha gitu ya. Nah sebenarnya banyak banget kalau pertanyaan berikutnya kayak emang ada apa aja sih di Doha yang bisa dikunjungi oleh turis. Nanti di video selanjutnya akan aku share tempat-tempat yang memang jadi tourist attraction yang bisa kalian datangin di Doha, Qatar. Hopefully this video can give you more information and bisa ngebantu teman-teman semua untuk bisa lebih prepare dan bisa datang melancong atau berlibur ke Doha, Qatar. Nah, untuk teman-teman lain yang mungkin tapi aku ke Doha kayaknya mau ikut suami nih atau mau bekerja nih atau mau ada keperluan lain nih. Nah, aku akan share lagi nanti di video selanjutnya atau di video lain tentang bagaimana caranya kalian bisa jadi residents in Doha, Qatar. Jadi untuk video kali ini sampai di sini dulu. If you guys like it, give it a thumbs up. And if you guys haven't subscribed, please do subscribe karena di sini aku akan share mengenai apa aja keseruan yang bisa aku share di negara orang gitu ya, dan juga nanti ada beberapa vlog yang aku akan coba up di YouTube mengenai kita kemana-mana aja sih di Doha, Qatar. So do subscribe dan juga jangan lupa follow kita di other platform, Instagram and also our TikTok. So hope you guys like it. See you guys on the next video. Bye.